Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam chapter Global Performance Management. At least kita harus tahu dulu definisi dari performance management ya. Performance management dianggap sebagai proses strategik dan terintegrasi yang memang menggabungkan dari penetapan tujuan, penilaian, dan juga pengembangan kinerja untuk menjadi satu kesatuan kerangka kerja untuk menyelaraskan tujuan kinerja individu dan juga kelompok dengan tujuan organisasi yang lebih luas. Suatu performance management yang baik atau kinerja manajemen yang baik itu memang harus meliputi beberapa poin atau beberapa syarat. Yang pertama adalah menyediakan kejelasan mengenai peran, tujuan, dan juga kontribusi seseorang itu terhadap tujuan organisasi. Yang kedua adalah memberikan umpan balik atau feedback terhadap kinerja secara teratur sehingga terdapat pembelajaran efektif serta dilengkapi dengan pelatihan dan pengembangan karir. Kemudian memperlihatkan dengan jelas kinerja yang diharapkan dari individu dan reward apa aja yang memang akan didapatkan individu dari kinerja tersebut. Why Global Performance Management ya? Jadi kenapa sih harus kinerja manajemen global secara global? Ya karena kita di sini membahasnya adalah manajemen sumber daya manusia secara global, secara internasional ya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk menciptakan keselarasan antara tujuan perusahaan, bisnis, geografis di sini nggak hanya menyangkut MSDM atau sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Mungkin ya ada kerjasama antara sumber daya manusia yang ada di perusahaan dalam negeri dengan luar negeri, bisa jadi ya. Kemudian fungsional, penting untuk kolaborasi yang secara horizontal. Kemudian memberikan masukan ke semua proses SDM fungsional dan menghubungkan dengan tujuan perusahaan. Kemudian bisa memberikan kejelasan tentang peran, tujuan, dan juga kontribusi orang-orang terhadap bisnis. Global Performance Management meliputi 3 elemen. Yang pertama adalah menentukan kinerja yang diinginkan. Jadi bisa menentukan tujuan dan sasaran pada seluruh level. Kemudian menghubungkan hasil dengan reward finansial. Ya, di sini adalah membedakan individu yang memiliki kinerja tinggi. Kemudian meninjau dan mengevaluasi kinerja, menyediakan feedback dan rencana tindak lanjut itu seperti apa. Jadi yang namanya kinerja manajemen global ya. Itu yang paling pertama kita harus menentukan dulu kinerja yang diinginkan itu seperti apa. Apakah kinerja itu relate dengan tujuan organisasi, kemudian untuk mencapai kinerja itu diperlukan beberapa faktor apa aja. Itu perlu dikaji, perlu dianalisis, kemudian meninjau dan mengevaluasi hasil kinerja. Kita tinjau dulu kinerja yang sudah ditentukan tadi apakah sudah sejalan, apakah sudah berhasil atau belum, kemudian dievaluasi kalau memang dirasa kurang tepat, kita bisa merevisi, kita bisa memperbaiki ya kinerja yang diharapkan ya supaya bisa mencapai kinerja yang diharapkan. Kalau memang sudah ditinjau dan sudah dievaluasi, selanjutnya dihubungkan hasil kinerjanya itu dengan rewards finansial. Apakah kinerjanya itu sesuai dengan standar atau di atas standar atau justru masih di bawah dengan standar. Apabila di bawah standar, tetap diberikan reward ya. Rewardnya itu dengan cara reward yang non finansial seperti diikut sertakan dalam program pelatihan. Kemudian kalau memang kinerjanya itu sesuai atau justru di atas melebihi standar ya, bisa diberikan reward finansial mungkin berupa bonus atau non finansial mungkin berupa penghargaan ya, rasa aman, kemudian promosi jabatan dan lain sebagainya. Proses Global Performance Management. Jadi ada yang namanya upstream dan downstream. Kalau upstream ini hubungannya itu sebenarnya antara perusahaan dengan vendor ataupun pihak lainnya. Maksudnya dalam hal menilai kinerja ya. Kemudian kalau memang untuk yang downstream ini bisa diartikan sebagai manajemen yang mengurusi transfer dari perusahaan dan juga langsung ke karyawan. Kalau yang upstream bisa melalui vendor, tapi kalau yang downstream antara perusahaan langsung ke karyawan ya. Jadi semakin ke atas ini semakin mengarah ke upstream. Jadi performance based compensation and reward ini kan hubungannya langsung dengan karyawan. Kemudian performance appraisal dan evaluation ini juga hubungannya langsung dengan karyawan. Kemudian kalau upstream ini adalah performance objective. Kemudian ada global planning and objective setting, talent management review, dan training and development plans. Ini kan ikutnya ke downstream atau yang hubungannya langsung dengan karyawan ya. Kemudian
Bagian upstream dari performance management, jadi fokusnya adalah untuk menentukan tujuan dan sasaran pada seluruh level. Kemudian performance management memang harus menentukan tujuannya yang operasional dan strategik serta kinerja yang ingin dicapai pada level organisasi. Dan tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi tujuan kelompok dan tujuan individu. Tujuan kelompok dan tujuan individu ini nantinya juga akan diturunkan lagi menjadi job desk yang dilakukan teman-teman karyawan atau pegawai ini selama dia bekerja. Terdapat beberapa tantangan utama dalam penetapan tujuan pada proses Global Performance Management, yaitu memastikan bahwa karyawan di seluruh dunia ini memiliki persepsi yang sama terhadap hasil dari proses penciptaan tujuan. Kemudian menerjemahkan tujuan menjadi sesuatu yang bisa terukur secara nyata. Menciptakan keterlibatan komitmen karyawan untuk mencapai tujuan tersebut secara bersama-sama dan memiliki implikasi kinerja positif secara lintas budaya. Lintas budaya di sini bukan berarti harus di luar negeri ya, tapi mungkin antara culture yang satu dengan culture yang lain itu kan beda, antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu pasti memiliki culture yang berbeda gitu. Jadinya memang yang dimaksud adalah implikasi kinerjanya itu tetap positif walaupun lintas budaya atau cross culture. Kemudian ada juga tantangan dalam penetapan tujuan di Global Performance Management, yaitu mengembangkan persepsi yang sama terhadap tujuan. Jadi organisasi harus dapat memastikan bahwa karyawan di seluruh dunia ini memiliki pengertian yang sama mengenai makna dari tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai ada seorang karyawan atau individu yang kerja di dalam satu perusahaan tapi nggak tahu tujuan perusahaannya itu mau kemana. Jadi dia hanya mengerjakan sesuai job desk yang diberikan tapi nggak tahu job desk yang dikerjakan itu gunanya untuk apa, arahnya mau kemana. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya harus mengembangkan persepsi yang sama ya, seperti yang ada di GE dan ini ya, Myers ini. Masih di dalam tantangan ya, yang kedua adalah menerjemahkan tujuan menjadi sesuatu yang bisa terukur secara nyata. Jadi tujuannya itu jangan dikomunikasikan abu-abu ya, jangan ragu-ragu. Jadi tujuan ini memang harus dijelaskan, dikomunikasikan secara nyata dan bisa diukur keefektivitasannya ya, bisa diukur dalam mencapainya tuh harus melakukan kinerja yang seperti apa. Jadi biasanya perusahaan menggunakan pedoman SMART untuk menetapkan tujuan individu dalam perusahaan serta alat-alat pengukuran kinerja. SMART ini apa aja? SMART ini adalah S-nya adalah spesifik. Jadi your goal is direct, detail, and meaningful. Jadi kalau bisa tujuannya memang dikomunikasikan secara langsung, detail, dan penuh arti ya. Kemudian yang kedua adalah M-nya measurable atau terukur ya. Jadi tujuannya ini harus quantifiable ya, progress or success. Jadi tujuannya harus bisa dikuantifikasikan dan bisa dilacak ya progresnya atau kesuksesannya. Jadi bisa terukur kinerja ini sampai mana, progresnya sampai mana, sudah bisa dikatakan sukses atau belum, sudah berhasil atau belum gitu ya. Kemudian ada attainable. Your goal is realistic and you have the tools and or resource to attain it. Jadi kalau bisa tujuannya, bukan kalau bisa ya, memang tujuannya harus realistis. Jadi kalau dirasa tujuannya itu terlalu tinggi, kita nggak punya SDM yang mumpuni, rekrutlah SDM itu. Rekrutlah SDM yang sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada relevan. Ya, your goals align with your company mission. Jadi tujuannya memang harus sesuai dengan misinya. Makanya kenapa di setiap perusahaan harus punya tujuan, visi, dan misi. Ya, jadi tujuan, visi, misi ini saling terkait, nggak bisa dipisahkan. Jadi perusahaan punya visi apa, misinya apa, perusahaan punya tujuan seperti apa, visi misinya juga apa. Kemudian yang T-nya adalah time based. Your goal has a deadline. Jadi tujuan ini harus memiliki batas waktu. Kalau tujuan ini nggak memiliki batas waktu, tentunya kita kerja akan seperti diolor-olor waktu. Misalnya nih, kita tujuannya pengen perusahaan ini go internasional ya di tahun 2022. Kalau perusahaan ini hanya punya tujuan pengen menjadi perusahaan yang go internasional dan tidak dibarengi penetapan tahunnya, tentu kinerja karyawan atau kinerja perusahaan juga nggak akan maksimal ya. Di tahun 2022, di tahun 2023 belum tentu perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang go internasional karena memang tidak ada deadline-nya gitu. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan komitmen. Jadi komitmen seluruh karyawan dalam pencapaian tujuan individu dan kelompok ini memang sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan.
Jadi perusahaan melakukan berbagai upaya supaya apa? Supaya setiap individu dalam organisasi itu bisa mengetahui, mengerti, serta berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau memang nggak ada komitmen antara karyawan dengan perusahaan, susah akan untuk mencapai global performance management ya. Makanya itu komitmen itu penting sekali ya antara karyawan dengan perusahaan atau juga terhadap diri karyawan itu sendiri. Beberapa hal yang memang perlu diseimbangkan perusahaan dalam penetapan tujuan dan alat untuk mengukur pencapaian tujuan itu. Yang pertama adalah target finansial dan non-finansial. Apakah target keuangan itu cukup bisa dikatakan bagus atau enggak, atau justru yang non finansialnya bagus ya, itu perlu dievaluasi ya, perlu diseimbangkan juga antara target finansial dan non finansial harus tercapai sama-sama imbang komposisinya. Kemudian tujuan jangka pendek atau jangka panjang, tujuan level unit versus level organisasi ya, incremental versus breakthrough inisiatif, kemudian pengukuran tujuan terstandarisasi versus lokalisasi. Kemudian bagian downstreamnya, kalau tadi adalah upstream, sekarang downstream dari performance management ya. Ini terdiri dari yang pertama itu penilaian kinerja atau performance appraisal tim dan juga individu. Jadi penilaian kinerja global ini memiliki banyak tujuan, mulai dari pengembangan hingga pembayaran sampai ke promosi ya, memang mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi penerapan performance management ini secara inherent tuh sebenarnya solid. Ya, kritik terhadap penilaian kinerja ini sering banget terjadi karena memang mungkin dari alat ukurnya, dari faktornya, dari dimensinya dan berbagai hal lainnya yang memang dirasa kurang objektif ya kalau untuk mengukur kinerja individu maupun kinerja perusahaan. Ya, kritiknya sering terjadi adalah pertama proses yang lemah dan penuh kesalahan, kemudian merusak kerja tim, kemudian mempromosikan penetapan tujuan yang biasa-biasa aja atau yang main aman. Nah, di dalam penilaian kinerja juga, ini kan merupakan proses peninjauan kinerja karyawan yang memang dilakukan secara rutin ya. Kalau dilakukan secara rutin itu bagus karena untuk mengetahui apakah karyawan itu kinerjanya bagus atau enggak, terukur atau enggak selama beberapa bulan, mungkin semester, mungkin periode atau kuartal, itu memang harus dievaluasi terus-menerus apakah kinerjanya bagus atau kinerjanya menurun atau kinerjanya justru cenderung naik atau mungkin cenderung stagnan gitu ya. Nah, penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah kinerja karyawan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Ya, jadi perusahaan MNC ya, biasanya multinational company itu membutuhkan sebuah template yang global untuk proses penilaian. Nah, tetapi anak perusahaan lokal biasanya masih membutuhkan kelonggaran lah untuk mengadaptasi template tersebut terhadap situasi lokal. Nggak semua template dari global itu bisa digunakan di dalam perusahaan karena kan lagi-lagi kita mengacu pada culture-nya seperti apa, lingkungan, faktor eksternalnya seperti apa, faktor internalnya seperti apa, banyak sekali faktor yang memang perlu dikaji. Selain itu terdiri juga dari pemberian feedback atau umpan balik, menghubungkan penilaian dengan reward dan juga penentuan kompensasi. Ini penting banget ya, apabila sudah dilakukan performance management, dilihat ya performance managementnya seperti apa. Nah, itu juga harus dihubungkan dengan reward. Apakah performance management yang seperti ini itu sesuai dengan reward yang diberikan gitu. Atau memang jika performance managementnya seperti apa, misalnya ya kurang bagus, apakah reward yang diberikan itu sudah sesuai gitu. Atau justru rewardnya terlalu tinggi padahal performance manajemennya kurang bagus. Atau kebalikannya, performance manajemennya bagus, rewardnya biasa-biasa aja, bahkan bonus aja nggak dapat gitu ya. Dan juga penentuan kompensasi, ini besaran gaji. Kalau besaran gaji mungkin sudah diatur ya, hanya saja yang bisa yang fleksibel dan bisa dinegosiasi adalah bonus gitu. Jadi dukungan secara global dan tidak lanjut dari manajemen senior itu sangat penting di dalam performance management. Pemberian umpan balik atau feedback ini sebenarnya karena adanya perbedaan culture atau budaya, cara penyampaian feedback yang kurang tepat ini juga bisa menyebabkan konflik ya. Kadang ada atasan ya yang memberikan feedback yang memang kurang mengenakan hati, tapi di karyawan itu tuh salah terima gitu, terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi, itu juga akan menjadi konflik, dan konflik itu biasanya kan berlanjut sampai ke level skala besar gitu ya, sehingga jadi kurang kondusif dan iklim kerjanya jadi kurang balance gitu ya. Kemudian budaya Asia biasanya ini lebih menyukai feedback kinerja yang dilakukan dengan cara yang halus dan tidak langsung. Memberikan teguran terhadap seorang karyawan di depan karyawan lain bisa dianggap mempermalukan karyawan tersebut. Inilah yang biasa terjadi di culture kita di Indonesia, bahwa mayoritas
orang itu lebih suka apabila feedbacknya itu dilakukan dengan cara yang halus, mungkin dengan memberikan catatan atau surat ya, yang kalau memberikan catatan atau surat at least yang bisa lihat hanya atasan dan kita sebagai karyawan. Tapi kalau feedback itu di-announce, di-sounding rame-rame dengan banyak orang, tentunya akan ngerasa dipermalukan. Tapi kalau feedback itu disampaikan dengan baik, mungkin kalaupun ngomong secara langsung itu juga tidak di depan banyak orang, atau juga bicaranya halus, tidak langsung menohok, tidak langsung menyakiti hati. Intinya gitu. Intinya kalau feedback ini orang-orang Indonesia ya, terlebih Asia juga, itu lebih menyukai feedback yang halus dan gak langsung. Kalau orang-orang yang di luar sana ya, western barat gitu, dia suka kalau memang diberikan feedback yang langsung pada poinnya. Misalnya kinerjanya kurang bagus, ya kamu si A kinerjanya untuk proyek ini ternyata kurang bagus ya, dikasih tahu kamu kesalahanmu di sini A B C D E. Tapi kalau orang Indonesia digituin baper langsung. Selain baper juga nanti jadi nggak termotivasi, jadi kerjanya males-malesan, jadi nggak ada semangat ya. Harus cari mood booster dulu ya. Kalau digituin atasan tuh justru jadi mood breakernya gitu ya, beda gitu. Nah inilah kalau pemberian feedback atau umpan balik ini sebenarnya hubungannya dengan culture. Tentunya, dalam budaya apapun, penting bagi perusahaan untuk melatih supervisor dan manajer dalam melakukan penilaian dan memberikan feedback. Ya, harus disesuaikan dengan kebanyakan karyawan yang ada di dalam perusahaan atau karyawan yang dipimpinnya. Ya, itu seperti apa karyawan yang masih di dalam naungannya itu tipe-tipe yang seperti apa kebanyakan. Jadi memang para atasan itu harus banyak belajar juga, masih terus banyak belajar sih sebenarnya. Karena untuk melakukan penilaian dan memberikan feedback itu juga harus hati-hati. Karena kalau enggak, apabila karyawan potensial yang diberikan feedback kurang bagus dan ternyata dia nanti terjadi mogok kerja dan lain-lain, perusahaan yang akan rugi gitu ya. Nah, pelatihan tersebut gunanya adalah untuk menekankan pentingnya diskusi penilaian kinerja yang sudah terencana, dan juga bagaimana supervisor atau manajer melakukan coaching untuk meningkatkan kinerja bawahannya. Kemudian menghubungkan penilaian dengan reward. Jadi komponen lain dalam performance management adalah hubungan antara penilaian dengan reward. Ya, reward di sini itu kompensasi, entah itu finansial maupun non finansial. Ya, non finansial mungkin seperti promosi. Nah, kemudian serta perencanaan ke depan terhadap individu berdasarkan hasil penilaian. Jadi perencanaan itu meliputi pengembangan, kesempatan belajar, dan ketika karyawan memiliki kinerja yang baik, ya, ataupun karyawan yang memang memberhentikan atau diberhentikan, ya, biasanya adalah karyawan yang memiliki kinerja yang kurang bagus atau karyawan yang memiliki kinerja buruk. Ya, jadi perencanaan itu sebenarnya nggak cuman merencanakan rekrutmen ya, nggak cuman merencanakan pengen karyawan yang potensial, tapi karyawan yang pengen di PHK atau mungkin pensiun dini atau yang terkena outsource mungkin ya, itu juga sebenarnya direncanakan juga. Nah, penentuan kompensasi, jadi selain pelatihan dan pengembangan, reward finansial merupakan hasil langsung dari proses performance management yang memang segera bisa dirasakan oleh karyawan. Biasanya perusahaan MNC atau multinational company ini memiliki tantangan dalam menyelaraskan besaran kompensasi yang diberikan kepada karyawan di seluruh dunia. Ini sebenarnya menjadi permasalahan yang cukup berat ya, karena memang sebenarnya kalau di Indonesia sudah diatur gaji karyawan itu harus sesuai dengan UMR misalnya, dan sudah ada di aturannya lah ya untuk yang jenjang pendidikannya S1 berapa, SMA berapa, S2 berapa gitu ya. Cuman memang di perusahaan itu biasanya tergantung. Jadi template dari pemerintah itu atau aturan dari pemerintah itu juga masih disesuaikan lagi dengan kemampuan perusahaan dalam membayar karyawan gitu. Kalau pemerintah atau aturan itu sudah menetapkan bahwa gaji S2 misalnya 5 juta. Tapi kalau perusahaan itu bukan perusahaan MNC atau perusahaan yang masih merintis, nggak akan mampu untuk membayar segitu gitu ya. Jadi untuk pemberian kompensasi sebenarnya gaji ya, kemudian kompensasi langsung bonus, itu hal-hal yang memang wajib sih sebenarnya dirasakan karyawan ketika penilaian kerja itu sudah keluar, apalagi untuk karyawan yang berprestasi gitu ya. Cuman memang susah sih dalam menyelaraskan besaran kompensasinya. Terlebih lagi dilihat dari kapabilitas perusahaan untuk membayar atau kemampuan perusahaan untuk membayar, dan juga culture, lagi-lagi culture ya.
Nah, kemudian dalam menentukan kompensasi, perusahaan juga bisa menetapkan standar kompensasi dengan melakukan perbandingan terhadap kompensasi di pasar lokal. Jadi perusahaan bisa menetapkan kompensasi karyawan pada persentase tertentu terhadap kompensasi pasar lokal, ya. Sehingga karyawan di setiap negara itu akan menerima jumlah kompensasi yang berbeda secara nominal, tapi dalam jumlah tersebut sesuai dengan konteks lokal. Ibaratnya gini, kalau kita kerja di luar negeri, ya, misalnya saya nih kerja di luar negeri. Di luar negeri saya bisa mendapatkan gaji 15 juta jika dirupiahkan, ya. Tapi 15 juta itu ketika saya bawa pulang di Indonesia itu akan sangat berarti. Satu bulan 15 juta itu terhitung sudah sangat banyak. Tetapi ketika saya di luar negeri dengan gaji 15 juta itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Itu sama aja dengan gaji 3 juta ketika saya di Indonesia misal, ya, gitu. Jadi semua ini tergantung juga konteksnya seperti apa, walaupun diperbandingkan dengan pasar lokal, misalnya gaji manajer di Indonesia berapa, gaji manajer di luar negeri berapa, itu tetap akan beda dari segi nominal. Ya, cuman karena nilai rupiahnya, kursnya itu sama, jadi pemanfaatan untuk pemenuhan kebutuhan atau penggunaan kompensasi itu akan tetap sama sebenarnya, gitu. Nah, contoh diferensiasi dalam performance management, ya. Haier ini adalah perusahaan peralatan rumah tangga multinasional yang berasal dari Cina, memiliki sebuah sistem penghargaan yang dihubungkan dengan kinerja karyawan, yaitu Employee of the Month. Ya, jadi penghargaan tersebut diberikan kepada karyawan baru yang masa kerjanya sebenarnya kurang dari 5 tahun. Jadi ini bisa dipakai untuk referensi, ya, bahwa perusahaan yang dari Cina ini sudah memiliki sistem yang bagus untuk menentukan besaran penghargaan. Jadi perusahaan hire ini yang dari Cina itu sudah berhasil melakukan diferensiasi dalam performance management, ya, berhasil menjadi pembeda dalam melakukan penilaian kinerja manajemen. Jadi ketika karyawan terpilih menerima penghargaan tersebut, orang tuanya dipanggil ke kantor, ya, lokasi kantor pusat hire. Kemudian untuk diajak makan malam dengan CEO Haier Zhang Ruimin, ya. CEO akan menuliskan surat personal kepada orang tua karyawan untuk mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan anak yang membawa kontribusi besar bagi perusahaan. Nah, acara tersebut kemudian didokumentasikan dan diterbitkan dalam surat kabar lokal. Jadi selain mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terpilih, ya, penghargaan non finansial lain juga diberikan, yaitu melalui surat yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Pasti akan merasa bangga. Si anak juga akan merasa berwibawa di depan orang tuanya bahwa ini loh, saya sebagai anak sudah mampu bekerja dengan baik dan sangat baik karena bisa mendapatkan terbaik dari perusahaan. Intinya seperti itu. Kesesuaian penilaian dengan lingkungan lokal. Jadi meskipun performance management dengan gaya barat atau western ini mungkin nggak selalu sesuai dengan konteks global performance management. Nah, tanpa manajemen kinerja global, banyak sebenarnya kebijakan sumber daya manusia global yang akan sulit diterapkan. Menjadi berbeda mungkin sulit seperti yang perusahaan hire lakukan, tetapi dapat diterima, ya, dan penting untuk mematuhi hukum setempat. Jadi perusahaan hire ini ketika dia melakukan diferensiasi berusaha menjadi pembeda, sulit sebenarnya melakukannya, tapi ketika itu sudah berhasil, itu akan dapat diterima oleh masyarakat atau karyawan, ya, di sini. Nah, kemudian pelatihan tentang cara melakukan penilaian ini juga sangat penting. Kemudian komitmen untuk menerapkan proses performance management yang ketat lebih penting daripada sekedar memperbarui kecanggihan metodologi. Hasil penilaian kinerja. Jadi evaluasi kinerja seringkali mencakup terkait diferensiasi, yaitu tantangan konsistensi dan komparabilitas. Kemudian komponen pentingnya adalah keputusan pembayaran atau promosi dan juga rencana pengembangan atau mobilitas. Jadi ketika seseorang, ya, kalau ini kita ngomonginnya manajemen performance, ya, ketika perusahaan itu penilaian kinerjanya bagus, komponen penting yang memang harus dilakukan adalah yang pertama keputusan pembayaran atau promosi. Apakah pembayaran itu sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan, dan apakah promosi itu juga sudah dilakukan? Promosi ini biasanya ada yang sifatnya formal, ada yang tidak formal. Kalau yang formal melalui prosedur yang memang sudah ditetapkan, ya. Kalau yang non formal biasanya tergantung kedekatan antara karyawan dengan atasan, ya. Kemudian rencana pengembangan. Kalau memang kinerjanya bagus, apakah bisa dilakukan pengembangan, ya? Mungkin dengan cara diberikan penghargaan non finansial, ya, diminta untuk melanjutkan studi atau dikirim untuk melakukan
apa ya, pertukaran karyawan dan lain-lain. Bisa dengan cara yang unik atau yang memang perusahaan itu sudah gunakan karena dilihat dari efektivitasannya gitu. Pembayaran berbasis kinerja, apa yang kita ketahui? Jadi ini berhubungan dengan bagaimana Anda membayar, itu sangat penting ya. Yang pertama adalah terkait dengan tren. Ini meningkatkan minat dalam menggunakan pembayaran variabel secara global. Tujuannya bervariasi terkait dengan pengendalian biaya dan juga pembagian resiko. Kemudian ada merit pay atau kenaikan tahunan. Nah ini kalau ini sebenarnya banyak dikritik ya, dan efek negatif pada biaya dan komitmen. Kemudian profit sharingnya meningkatkan leverage, ya, meningkatkan kinerja organisasi, peningkatan cakupan untuk meningkatkan kinerja organisasi cukup baik, tapi sulit dipertahankan. Jadi apakah kinerja global atau kinerja lokal ya, ini bisa menjadi perbandingan. Kemudian pembagian resikonya, dampaknya terlalu tinggi dan paling bermasalah. Dark side pembayaran berbasis kinerja ya, atau sisi gelap pembayaran berbasis kinerja. Jadi insentif dan penghargaan adalah sumber keunggulan kompetitif, tapi ya yang pertama adalah Anda mendapatkan apa yang Anda bayar. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda ukur. Kemudian menyelaraskan kinerja dengan insentif gaji dapat menurunkan motivasi intrinsik karyawan. Ketiga, ada kesepakatan baru. Ini mengalihkan risiko dan ketidakpastian kepada karyawan. Banyak yang mungkin tidak siap dengan konsekuensinya. Yang keempat adalah rintangan terbesar untuk rencana insentif. Ya, kinerja rendah berarti tidak ada pembayaran. Jadi sebenarnya nggak semua hanya uang, tetapi kalau lebih banyak uang itu tidak selalu lebih baik. Mendukung kolaborasi. Pendekatan yang mendasar untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja harus bersifat global. Jadi dimulai dengan penekanan pada konsistensi dan koherensi internal. Kemudian memiliki kartu skor global tidak berarti bahwa setiap orang harus memiliki prioritas yang sama. Di sini ada panduannya dan juga prinsip yang jelas tentang cara mengatasi ketegangan. Kemudian kenali konflik antara tuntutan pekerjaan individu dan tuntutan koordinasi. Jadi memerlukan pengetahuan eksplisit tentang perlunya perilaku kolaboratif. Menilai kolaborasi global di Bain ya. Pertama adalah kontribusi klien. Apa yang sudah Anda lakukan untuk membangun hubungan dengan pelanggan atau klien? Kemudian terkait dengan pengembangan orang, apa yang sudah dilakukan untuk merekrut dan mengembangkan bakat untuk mitra di masa depan? Kemudian ada kontribusi pengetahuan, apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan modal intelektual perusahaan? Kemudian membangun reputasi, apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Dan satu perilaku tegas, apa yang telah dilakukan untuk membangun hubungan di dalam perusahaan. Menghargai tim global, beberapa pengamatan dari penelitian ya. Yang pertama, strategi penghargaan berbasis tim ini membutuhkan stabilitas keanggotaan atau keanggotaan grup ya. Kemudian beberapa budaya misalnya nih Amerika Serikat mungkin lebih suka penghargaan berdasarkan kinerja individu walaupun tidak ada bukti konklusif tentang konteks pekerjaan lain. Nah, terlepas dari perbedaan kultur atau budaya, pengakuan dan peluang karir seringkali sama memotivasinya dengan imbalan finansial. Keterlibatan anggota tim dalam merancang struktur penghargaan bisa mendorong efektivitas di masa depan. Saling ketergantungan tugas yang tinggi ini bisa meningkatkan valensi penghargaan tim ya yang relatif terhadap penghargaan berbasis individu. Dalam tim global berbasis proyek, baik penetapan tujuan maupun fokus penilaian atau penghargaan harus disesuaikan dengan tahap proyek. Implementasi Global Performance Management. Jadi untuk kondisi yang diperlukan, yang pertama adalah keterkaitan yang terlihat antara kinerja dan reward atau penghargaan. Kemudian dipahami, disepakati tujuannya. Kemudian rencana pembayaran itu jelas dan penuh makna ya, meaningful. Kemudian feedback berkelanjutan, hasil penilaian seharusnya tidak terlalu mengejutkan untuk beberapa karyawan atau banyak karyawan. Kemudian budaya organisasi ini mendorong untuk dialog terbuka. Kemudian evolusi bawaan, akuntabilitas manajemen untuk membuat kita lebih memiliki kinerja yang optimal. Praktik terbaik dalam manajemen kinerja global yang pertama adalah tentang design principle atau prinsip desain ya.
Yang pertama, koheren, selaras dengan strategi, visi, misi, dan nilai global. Kemudian sederhana, simple, dan mudah digunakan di berbagai bahasa, karena ini kita ngomongin konteks global. Kemudian fleksibel untuk mencerminkan perubahan sifat bisnis. Ya, kita tahu ya, bisnis itu kan sifatnya dinamis dan fluktuatif. Kemudian untuk semua orang, nggak hanya untuk yang bekerja tinggi aja. Kemudian proses, akuntabilitas atau kepemilikan lini. Konsisten secara global, tetapi mencerminkan perbedaan lokal. Fokus pada dialog bukan proses atau bentuknya, dan komitmen terhadap manajemen yang senior. Kemudian best practice untuk global performance management yang kedua adalah measure, ya. Ini tautan eksplisit ke tujuan bisnis global dan lokal. Ini harus saling terkait, harus ada hubungannya. Kemudian bukan hanya apa, tetapi juga bagaimana, ya. Feedback pelanggan juga dimasukkan, dan dukungan untuk perilaku ini kolaboratif. Kemudian yang dibahas ada lagi outcome. Outcome ini memahami apa yang perlu disampaikan, masukan utama, ya, untuk pembangunan global dan memandu mobilitas. Kemudian tautan keimbangan itu nyata, ya, real adanya. Kemudian komitmen untuk bertindak. Ini sumber atau referensi yang dipakai dalam pembuatan PowerPoint di video pembelajaran kali ini. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi Global Performance Management untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.